Ya, halo semuanya. Balik lagi sama gua Iben. Jadi hari ini agak berbeda nih. Gua yang biasanya ngebahas bentuk muka bumi, lempeng tektonik, gunung api, dan seputar geografi lainnya. Nah, sekarang gua mau ngebahas tentang biologi, lebih tepatnya tentang struktur sel tumbuhan dan juga sel hewan. Nah, ngomongin tentang sel tumbuhan dan sel hewan, kita semua tahu ya bahwa sel tumbuhan dan sel hewan ini termasuk ke dalam organisme bersel eukariotik. Sel eukariotik ini adalah sel yang memiliki struktur kompleks. Berbeda dengan sel prokariotik nih yang lebih sederhana. Nah, kalau dianalogikan, sel ini tuh sama kayak rumah keluarga besar gitu. Yang dibagi jadi banyak ruangan. Jadi ada kamar mandi, ada kamar tidur, ada dapur, ada ruang tamu, ruang santai, dan ruang lainnya lah gitu. Jadi setiap organel di dalam sel eukariotik ini dia memiliki membran sebagai dinding-dindingnya gitu atau sebagai batas-batasnya. Beda banget ya dengan sel prokariotik yang memiliki struktur yang relatif lebih sederhana. Ya sama kayak kosan mahasiswa lah gitu pada umumnya. Jadi satu ruangan itu dijadiin tempat tidur kan, ruang kerja juga, tempat santai, ya bahkan kamar mandinya juga ada di ruangan yang sama gitu. Ya jadi kurang lebih gitu ya. Sekarang kita bakal ngebahas lebih lanjut nih tentang struktur sel hewan dan sel tumbuhannya. Struktur yang pertama yang mau gue bahas yaitu adalah dinding sel. Nah, struktur ini dia terletak paling luar dari sel dan memiliki sifat yang relatif kaku. Di mana pada sel tumbuhan, bagian ini terbuat dari zat selulosa yang mengelilingi membran sel. Di mana bentuknya yang kaku ini itu membuatnya menjadi penopang bagi sel gitu. Ya nanti si dinding sel ini itu diproduksi atau si selulosa pada tumbuhan ini diproduksi oleh organel lain yaitu badan Golgi namanya. Nah, organel yang kedua yaitu membran sel. Bagian ini dia terletak di balik dinding selnya ini. Nah, jadi dia dikelilingi sama dinding sel ya. Nah, membran ini dia memiliki fungsi untuk mengatur zat yang keluar masuk ke dalam sel. Selain di dekat eh, dinding sel ini, organel membran ini dia juga terletak di organel-organel sel yang lainnya gitu, yang nantinya memiliki fungsi yang sama gitu, menyeleksi zat yang masuk ke dalam organel tersebut. Misal di dalam inti sel dia juga punya membran. Di dalam badan Golgi lisosom dia juga punya membran. Jadi membran ini nantinya menyeleksi zat-zat yang masuk dan juga yang keluar di dalam organel itu. Nah, yang ketiga adalah sitoplasma. Organel ini adalah zat seperti jelly yang mengisi sebagian besar ruang di dalam sel. Jadi disinilah tempat organel-organel sel berada. Ibarat rumah keluarga besar tadi kan. Nah, setiap ruangan itu disebut sitoplasma gitu. Dimana di dalam sitoplasma itu nanti dia ada kamar mandi, ada kamar tidur, yang gue sebutin tadi tuh ada kamar santai, ruang kerja. Ya itu sitoplasma. Jadi dia eh, ruangan di dalam sel lah gitu. Nah, kemudian yang keempat itu adalah inti sel. Di mana pada bagian ini itu adalah bagian pusat kendali sel yang menyimpan gel di dalam molekul DNA. Nah, selain itu juga bagian inti sel berfungsi sebagai pusat kendali metabolisme sel dan tempat terjadinya replikasi DNA. Ini intinya bagian pusat kendali sel lah gitu. Pusatnya gitu. Ibarat kalau dalam tubuh manusia tuh ya otaknya gitu, pusat kendalinya. Nah, kemudian yang kelima itu adalah kloroplas. Di mana kloroplas ini itu yang nantinya membedakan sel tumbuhan dengan sel hewan. Kenapa? Karena kloroplas ini dia hanya ada di sel tumbuhan kan.
Kenapa sih hanya ada di sel tumbuhan? Nah, kloroplas ini dia punya fungsi sebagai organel hijau yang menangkap cahaya matahari untuk fotosintesis pada tumbuhan. Jadi hanya ada di sel tumbuhan ya, lebih tepatnya itu di sel daunnya. Karena tumbuhan melakukan fotosintesis sedangkan hewan tidak. Ya itu dikarenakan tumbuhan ini sebagai, kalau dalam ekosistem itu produsen kan, yang bersifat autotrof. Jadi dia bisa menciptakan makanannya sendiri dengan melakukan fotosintesis. Nah, kemudian yang keenam itu adalah vakuola. Nah, vakuola ini adalah unit penyimpanan yang berisi cairan dan juga dia itu punya fungsi untuk mempertahankan bentuk sel. Nah, ini ada yang mesti diingat nih. Jadi baik sel tumbuhan ataupun hewan, dia dua-duanya memiliki vakuola. Cuma apa yang membedakan? Sel tumbuhan itu mengandung vakuola tunggal yang letaknya itu relatif di tengah. Itu kalau lu lihat yang warna biru muda itu vakuolanya tumbuhan. Beda dengan eh, sel hewan yang memiliki vakuola yang lebih kecil yang tersebar di sitoplasma gitu. Nah, yang ketujuh adalah ia lisosom. Organel ini adalah kantung. Jadi dia memiliki bentuk kantung yang berfungsi untuk mencerna makromolekul yang masuk ke dalam sel. Dan si lisosom ini dia hanya ditemukan pada sel hewan. Nah, jadi di dalam lisosom ini dia terdapat enzim hidrolitik yang nantinya berfungsi untuk menghancurkan zat asing yang masuk ke dalam sel. Nah, ini yang gue bilang tadi sebelumnya kan. Kalau misalkan di sel tumbuhan dia ada vakuola tunggal, nah di dalam sel hewan dia memiliki lisosom yang juga punya fungsi yang sama, yaitu mempertahankan bentuk sel juga salah satunya. Cuma yang membedakan si lisosom ini dia bentuknya kecil-kecil dan tersebar dan banyak tersebar di sitoplasma sel hewan. Nah, yang kedelapan nih yaitu adalah mitokondria. Nah, jadi organel ini dia memiliki peran penting untuk membuat pasokan ATP atau adenosin trifosfat. Nah, ATP sendiri dia adalah molekul pembawa energi utama bagi sel. Nah, jadi fungsi mitokondria itu penting banget ya, yaitu untuk respirasi seluler bagi sel gitu. Nah, kemudian mitokondria juga dia banyak ditemukan di sel-sel yang banyak membutuhkan ATP untuk bekerja atau untuk beraktivitas. Ya, contohnya seperti sel otot pada hewan, di mana sel-sel otot ini dia banyak membutuhkan ATP untuk proses pergerakannya. Nah, kemudian yang kesembilan adalah badan Golgi. Nah, jadi organel ini dia menjadi tempat untuk memodifikasi protein yang disintesis menjadi enzim hormon, protein struktural, atau organel baru. Nah, molekul-molekul tersebut kemudian ditransportasikan ke dalam sel ataupun keluar sel. Nah, ini yang kemudian yang tadi gue bilang di awal, jadi pada sel tumbuhan, si badan Golgi ini dia juga punya fungsi tambahan gitu, yaitu untuk memproduksi zat selulosa yang nantinya berfungsi untuk menyusun dinding sel yang kaku gitu. Nah, kemudian yang ke-10 yaitu adalah ribosom. Jadi organel ini dia memiliki fungsi sebagai tempat sintesis protein yang dibutuhkan untuk sel. Nah, proses sintesis protein ini nantinya dia bekerja sama nih dengan organel di sekitarnya, yaitu retikulum endoplasma. Ini yang nanti bakal terakhir gue jelasin nih. Nah, yang terakhir nih atau yang ke-11 yaitu retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini dia punya fungsi untuk memproduksi, memproses, sekaligus mentransportasikan lemak atau lipid. Dan juga dia bekerja sama nih dengan eh, si ribosom untuk mensintesis protein yang nantinya akan digunakan di membran tersebut ataupun di luar sel. Gitu. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu ya sel hewan dan sel tumbuhan.
Jadi emang emang agak banyak organel-organelnya. Ya kalau misalkan kurang ngerti, coba ditonton lagi video-video ini gitu. Berkali-kali mungkin biar biar lebih apa ya namanya? Lebih leket, lebih ngerti gitu. Nah, jadi segitu aja ya. Tonton terus video-video alternativa biar kita makin semangat nih buat uploadnya. Ya sekian, terima kasih.